Oke, baik, kita lanjutin kembali ya. Yang tadi yang sebelumnya dari ilustrasi opsi saham. Nah, di sini ada tabel perhitungan beban remunerasi. Tahun ke-1 50 perhitungannya 50.000 opsi dikali 80% dikali 15 rupiah dikali 1/3 tahun. Kenapa 1/3 tahun? Karena dia kan selama 3 tahun mendatang, dan ini baru tahun ke-1 dikali totalnya jadi 200 juta. Pokoknya perhitungannya seperti itu. Beban remunerasi sama periodenya 200.000, tahun kedua 200.000, tahun ketiganya 200.000. Dan beban remunerasi kumulatifnya yaitu tahun pertama 200.000 ditambah tahun kedua jadi menjadi 400.000 dan tahun ketiganya 600.000. Lanjut, sebagai ilustrasi lanjutan selama tahun ke-1, 20 karyawan berhenti. PT JKL merevisi estimasi jumlah karyawan yang berhenti dalam periode 3 tahun dari 20%, yaitu 100 karyawan, menjadi 15%, yaitu 75 karyawan. Selama tahun kedua, 22 karyawan lagi berhenti. PT JKL merevisi estimasi sejumlah karyawan yang berhenti dalam periode 3 tahun dari 15% menjadi 12%, yaitu 60 karyawan. Selama tahun ketiga, 15 karyawan lagi berhenti. Dengan demikian, sejumlah 53 karyawan melepaskan hak mereka atas opsi dalam periode 3 tahun dan sejumlah 44.300 opsi saham didapat dari 443 karyawan dikali 100 opsi untuk setiap karyawan. Akses pada akhir tahun ketiga. Di sini ada perhitungan beban remunerasi lanjutannya. Tahun ke-1 85%. Kenapa? Karena dia 15% dikurangi 100 dikurangi jadi 85% kali 15 totalnya 212.500. Lalu lanjut lagi dikali 88%. Kenapa? Karena dia menurunkan lagi menjadi 12%, jadi dari 100% menjadi 12%. Tahun ketiganya yaitu sisa 444.300 opsi dikali 15 dikali 3/3 tahun dikurang 440.000 totalnya menjadi 224.500. Nah, kumulatifnya sama tadi, tahun 1 ditambah tahun kedua. Nah, yang tahun ketiga, tahun kedua ditambah tahun ketiga, jadi totalnya 664.500. Lanjut laba per saham. Definisinya merupakan informasi mengenai beberapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya, yaitu LPS dasar untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana. LPS dasar hitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Jadi, LPS dasar rumusnya laba bersih residual dikurangi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Lanjut ilustrasinya. PT STU menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 juta dan terdapat keuntungan tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sebesar 240 juta. Hasilnya ini setelah dikurangi pajak. Selama periode berjalan, perusahaan mengumumkan dividen untuk pemegang saham preferen sebesar 1.000 per lembar, yaitu 100.000 lembar saham preferen yang beredar. Berikut informasi perubahan jumlah saham biasa yang beredar pada PT STU tahun 2014. 1 Januari, saldo saham yang beredar yaitu 180 juta. 1 Mei ditarik kembali 30 lembar saham. Nah, jadi saham yang beredarnya sisa 150. Nah, ada lagi penambahan 300 lembar saham biasa karena pemecahan saham dari stock split 3 forward, yaitu 300.000 lembar saham, di total menjadi 450. Nah, pada tanggal 1 November, menerbitkan kembali 50 lembar saham biasa untuk memperoleh kas. Jadi, 31 Desember saldo akhirnya yaitu 500.000.
Nah, di sini berdasarkan informasi sebelumnya, maka perhitungan jumlah rata-rata timbang saham adalah sebagai berikut. Di sini tanggal 1 Januari sampai 1 Mei. Jumlah saham beredar 180, penyajian kembalinya 3, faktor pembobotnya itu 4/12. Jumlah rata tertimbang saham 180.000. Di sini 1 Mei sampai 1 Juli 150, penyajian kembalinya 3, faktor pembobotnya 2/12, jumlah rata-rata tertimbangnya 75.000. 1 Juli jumlah saham beredarnya 450.000, jumlah rata-rata tertimbang. Faktor pembobotnya 6/12, jumlah rata-rata tertimbangnya itu 480. Perhitungan laba per saham PTSTU. Perhitungan LPS dasar. Informasi laba. Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan tersedia untuk pemegang saham yaitu 580.000 dikurang ini 100.000, totalnya jadi 480.000. Keuntungan tahun berjalannya yaitu 240.000. Dan laba tersedia untuk pemegang sahamnya yaitu 720.000. 200.000. Ini tipe ya, mohon maaf Ibu. Nanti saya revisi. Perhitungan LPC dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks. Dalam perhitungan LPC dilusian, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Perhitungan LPS dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks adalah sebagai berikut. LPS sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa atau penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif ditambah atau dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa. Jadi kan di sini ada tanda LPS dasar. Jadi LPS dasarnya itu rumusnya cuma sampai laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Kalau LPS dilusian yaitu ada ditambah atau dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Contohnya, di sini ada contoh soal perhitungan jumlah saham yang beredar sebagai ilustrasi. Misalkan PTDF memiliki 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan 300.000 dan harga wajar saham yang diterbitkannya adalah 500.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Rumusnya yaitu harga wajar dikurang harga opsi dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. Totalnya 500.000 dikurang 300.000 dibagi 500 dikali 1.500 lembar opsi. Totalnya adalah 600 lembar saham biasa. Nah, di sini ada ilustrian LPS dilusian. Sebagai contoh, PT GHI memiliki beberapa informasi berikut. 1. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 16.400.000. Dividen saham preferennya yaitu 400.000. Rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk yaitu 4 juta. Berdasarkan informasi di atas, maka laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar 6 juta. Saham biasa beredarnya 2 juta lembar. Dan yang terakhir ini informasinya itu harga rata-rata saham biasa sepanjang tahun adalah Rp75. Berdasarkan informasi di atas, maka LPS dasar PT GHI adalah sebesar Rp3, yaitu total dari 12.400.000 dikurangi 6.400 dibagi 2 juta. PT GHI memiliki beberapa efek berpotensi saham biasa sebagai berikut. Yang pertama, opsi 100 lembar dengan harga pelaksanaan sebesar Rp60. Yang kedua, saham preferen yang dapat dikonversikan 800.000
saham dengan nilai pari sebesar